Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat Hari Rabu Pon. Nah, kembali berjumpa dengan kami dari redaksi Forum News Network, dan seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dalam program membaca berita di balik berita, yakni Off the Record bersama saya Ersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang menjumpai Anda kembali pada hari ini. Ya. Mas Hersu, ini kayaknya masalah minyak goreng masih jadi masalah. Ya. Terus kemudian soal Pak Anwar Usman yang akan menikah pada katanya rencananya tanggal 26 Mei nanti akan resepsinya, itu juga menjadi perbincangan hangat. Terus kemudian Pak Kiai Ma'ruf Amin yang mengusulkan agar booster menjadi salah satu syarat perjalanan masyarakat untuk mudik nanti pada saat ini dan kemudian Lebaran, itu juga membuat masyarakat cukup terkejut gitu ya. Wah, akan ada aturan baru lagi nih gitu. Oke. Ya, menarik. Tapi saya kira gini, hari ini ada yang kecewa gitu juga ya, karena ternyata tidak ada reshuffle kabinet. Kan kabarnya kemarin tanggal 23 ini bertepatan dengan Rabu Pon, Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, dan kabar yang paling santer PAN itu akan masuk di kabinet. Ada katakan kalau jadi nggak jadi nih ya Mas Hersu ya hari ini ya kayaknya. Dan jadi kayak PAN ini mau masuk ke kabinet itu kayak undur-undur aja, jadi nggak maju mundur gitu berapa kali gitu ya. Saya bisa berempati lah dengan teman-teman PAN yang kemarin merasa sudah layak jadi menteri, sudah mematut-matut diri gitu. Jangan-jangan udah syukuran di rumahnya untuk jadi menteri, tiba-tiba batal lagi kan gitu. Berarti hari ini yang ada kabar bahwa akan ada penambahan satu menteri lagi untuk PDIP itu juga mungkin ya itu batal. Belum terjadi juga ya. Itu saya kira kan kemarin ini reshuffle kabinet ini berkaitan dengan operasi politik ya, soal penundaan pemilu ini kan. Kita kemarin banyak publik curiga ini sebenarnya PDIP dan dengan Nasdem ini paling nunggu soal barter aja, trade off-nya gitu. Jadi semakin tinggi call-nya nanti dapat apa gitu ya. Banyak orang yang menduga seperti itu kan, dan saya kira pasti bukan hanya sekedar dugaan, karena kita tahu memang ada upaya-upaya semacam itu. Dan kita lihat kemarin misalnya tanggal 10 itu Airlangga Hartarto kan bertemu dengan Pak Surya Paloh, dan tapi Pak Surya Paloh pada waktu itu kekeh gitu. Dan yang lebih hebat kan PDIP, selain tadi isu tambahan menteri itu kan katanya Puan yang akan jadi wapres kalau menyetujui soal itu. Tapi saya kira itu semua tutup buku gitu ketika Ahmad Basyara, saya selalu salah nyebutnya Saleh Basyara bukan Ahmad Basyara ini, yang wakil ketua MPR menyatakan bahwa mereka tutup pintu untuk amandemen konstitusi karena takut ada penumpang gelap gitu, diikuti dengan Nasdem dan kemudian P3. Saya kira P3 ini ngeri-ngeri sedap juga ini, karena kalau ada reshuffle kemungkinan besar bisa terkena reshuffle, dan kalau P3 di reshuffle itu dia langsung keluar dari pemerintahan kan, cuma satu ya. Tapi dia punya wakil menteri agama. P3 Pak Zainud Tauhid itu menteri agama. Tapi kan kita lihat P3 ini juga kencang ya sikap politiknya dalam beberapa waktu terakhir ini. Padahal kita tahu misalnya kemarin ketika Sobeng mundur, tiba-tiba mereka langsung bikin press release bahwa jangan sampai menggunakan APBN. Ini kan kita gampang bacanya, di situ ada Menteri Bappenas gitu yang bertanggung jawab sebagai IKN, dan dia juga Ketua Umum P3 kan, Pak Suharto Manoarfa kan gitu. Belakangan ini juga dia langsung menyatakan soal menarik diri juga dari amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi menurut saya ya seperti yang saya sering sampaikan berkali-kali, sebenarnya ini kabinet itu sebenarnya udah bubar jalan gitu. Jadi untuk apa dilakukan reshuffle lagi kan, Mbak? Iya betul. Sepertinya kita melihat juga memang sudah tidak kompak. Selain tidak kompak juga masing-masing menteri sepertinya tidak bisa mengatasi persoalannya sendiri ya. Jadi antara satu sama lain koordinasinya juga tidak berjalan begitu. Nah, Menteri Perdagangan ini juga seharusnya kan juga tidak berjalan sendiri begitu. Tapi sekarang seperti dia tuh
kalang kabut gitu. Walaupun sebenarnya sudah ada pendamping sekarang kan dari Pak Listio Sigit itu akan mengawal sampai ke distribusi, misalnya soal masalah minyak goreng misalnya kita masuk ke situ. Tapi ternyata ini sudah sejak tanggal 16 dan sekarang tanggal 23 ya. Berarti sudah 7 hari dan masih terjadi kelangkaan minyak goreng loh Mas Hersu. Padahal ini sudah dikawal oleh kepolisian, komitmennya sampai ke tangan konsumen. Ternyata maksudnya sampai, minyak goreng yang yang curah ya, yang langka. Yang curah, ya. Yang kemasan kan melimpah ruah ya. Oh, melimpah ruah, tapi kan itu memang relatif tidak terjangkau, terutama untuk UKM ya. Bahkan di beberapa tempat itu ada penjualan yang hanya dikhususkan untuk UMKM. Jadi untuk mereka, jadi kalau seandainya kemarin Bu Megawati mengatakan soal rebus dan kemudian kukus dan sebagainya itu, ya memang mungkin kalau untuk rumah tangga bisa seperti itu, Bu. Tapi kalau untuk UMKM yang jumlahnya ribuan loh ini, jumlahnya ribuan itu, mereka memang membutuhkan minyak goreng ini untuk industrinya. Cobalah kita masuk ke toko snack makanan kecil, Mas Hersu. Di situ menjual ratusan jenis snack. Hampir semuanya itu harus dibuat dengan adanya komponen minyak goreng di situ. Dan minyak gorengnya tidak main-main, banyak. Jadi industri keripik dan kerupuk yang jumlahnya bisa ratusan itu semuanya membutuhkan minyak goreng. Begitu juga dengan industri bolu dan sebagainya. Nah, kembali ke soal kabinet ini tadi yang sudah bubar jalan, ya sekarang dampaknya adalah kepada masyarakat gitu kan. Kalau yang di atas nih bubar jalan seperti itu, yang merasakan adalah kita sebagai rakyat gitu, karena mereka sepertinya sudah tidak konsen lagi mengurusi soal ini. Dan kalau seandainya seperti itu, jika itu adalah visi misi presiden, ya berarti itu adalah kelemahan dari Pak Jokowi, kegagalan Pak Jokowi dalam menjalankan semua ini, amanah rakyat ini begitu. Apalagi minyak goreng adalah kebutuhan 9 bahan pokok masuk ke dalam komponen itu, di mana semuanya seharusnya itu betul-betul dijaga dari sejak produksi, dari sejak penanaman hingga kemudian menjadi minyak jadi untuk sampai ke tangan kita. Ya. Tapi Pak publik memang dengan mudah membaca ya, ketika membaca berita Pak Lutfi misalnya menyatakan bahwa beliau itu bingung kok tiba-tiba begitu ditetapkan HET untuk minyak curah dan minyak kemasan itu dilepas ke harga pasaran, kok tiba-tiba bisa berdatangan seperti herba dari mana-mana. Dan kemudian saya kira yang sangat ikonik adalah statementnya itu ya, yang saya kira ini akan sangat panjang nanti dikenang untuk Pak Lutfi ini, legacy dari Pak Lutfi itu adalah pertanyaannya itu, lebih baik mana itu harga minyak stoknya sedikit tapi harganya murah, atau stoknya banyak tapi harganya mahal. Ini kan falasi logik ini ya. Ini jadi saya kira, ini kesalahan logikanya Pak Lutfi gitu. Dan mungkin Pak Lutfi memang nggak paham ya gitu, bahwa kalau bagi beliau mungkin soal harga-harga itu kan cemen gitu, tapi dia tidak bisa berempati bahwa itu jadi problem serius buat emak-emak itu. Saya sih menduganya begitu. Ini positive thinking-nya gitu ya. Iya. Ya, karena Pak Lutfi tidak pernah antri minyak goreng, istri beliau tidak pernah antri minyak goreng. Di Lebak bahkan 2 hari yang lalu sampai 1 kilometer, dan itu diberitakan oleh media secara besar-besaran juga ya, untuk media daerah maupun nasional. Dan kemudian juga di Bandung Raya itu stok minyak goreng curah ini masih sedikit. Dan kalaupun ada, itu paling murah dijual itu 16.000. Dan mereka harus mengantri itu jauh-jauh hari. Jadi dari pagi hari baru siang itu dapat atau sore itu dapat. Bahkan sampai ada yang menjual itu 20.000 per liter. Itu minyak goreng curah. Dan kemudian juga terjadi polemik ya di ibu-ibu menengah lah begitu ya, yang biasanya mereka mendapatkan minyak kemasan, mengkonsumsi minyak kemasan yaitu dengan harga sekitar 20.000, sekarang harus mendapatkannya itu dengan harga 23 sampai 27.000 begitu. Dan mereka ini termasuk yang tidak mau, ketika 20.000 pun mereka sebenarnya sudah mengeluh ya, karena seharusnya HET-nya kan 14.000. Dan mereka ini termasuk yang tidak mau mengkonsumsi minyak curah begitu. Nah, mau membeli minyak yang mahal melimpah ruah, tapi itu mahal. Mau membeli yang curah memang murah, tapi mereka takut akan higienisnya. Jadi masalah kesehatan, karena memang itu sudah menjadi pengetahuan umum ya Mas Hersu, bahwa minyak curah itu memang kurang higienis. Pengawasan untuk pengemasannya itu tidak ada. Jadi dijual dalam bentuk banyak begitu kan, dalam bentuk tong gitu dan sebagainya, dan kemudian
untuk pengemasannya ya diserahkan kepada si pedagang terakhir gitu. Apakah plastiknya bersih, tempat pengemasannya bersih, orang yang mengemas bersih dan sebagainya, tidak ada jaminan. Apakah itu kemudian dioplos dan sebagainya, tidak ada jaminan juga. Nah, ini dan dikhawatirkan si minyak curah ini kemudian ya kalau sekarang dikatakan bahwa itu langka, dikhawatirkan itu merembes ke industri pengemasan. Karena minyak curah ini kan yang disubsidi. Per liter minyak goreng curah ini disubsidinya cukup besar gitu, sekian ribu ya. Nah, per liternya sekian ribu itu dikalikan berapa kalau seandainya dia dikemasin gitu, dan kemudian jadi oplosan untuk industri pengemasan itu tadi. Padahal sepertinya kalau kita melihat berita yang di DKI, Mas Ersu, itu Permendak itu melarang pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar lagi. Karena itu dikhawatirkan kabarnya gitu ya, salah satu BUMD di DKI itu nggak berani melakukan itu karena ada peraturan Menteri Perdagangan gitu ya. Padahal sebenarnya mereka bisa ya melakukan operasi pasar ya. Betul, mereka bisa melakukan operasi pasar, bahkan mereka sudah menyediakan puluhan ribu liter minyak goreng untuk melakukan operasi pasar, yaitu food station ya, BUMD, tapi urung melakukannya karena ternyata memang ada poin pelarangan itu di peraturan Permendak, bahwa setelah ini peraturan itu diterapkan, dianggap bahwa minyak itu kemudian sudah membludak, sudah mudah untuk diperoleh. Mungkin dalam pikiran Pak Lutfi tadinya begitu ya. Jadi sehingga ada poin itu. Jadi dilarang untuk operasi pasar. Tapi kan kenyataannya ternyata tidak demikian. Sampai sekarang jangankan melimpah ruah begitu, antri pun juga susah untuk mendapatkan hanya sekedar minyak goreng curah ini. Ya, saya jadi teringat pengakuan Pak Lutfi, atau bukan pengakuan, semacam perintahan Pak Lutfi ketika akhirnya hadir dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI yang pada waktu itu dia menyatakan minta maaf karena dia tidak bisa melawan para mafia minyak goreng. Saya kira ini pengakuan paling jujur gitu ya. Nah, kalau seorang menteri, itu kan pemerintah yang sudah mengaku ya tidak bisa melawan mafia minyak goreng, ini kan menurut saya menyedihkan ya. Dan kemudian sampai kemudian polisi harus turun tangan, dan sejauh ini pun kelihatannya kita juga melihat bahwa ya hasilnya belum terlihat gitu ya Mbak ya, karena tadi itu masih justru benar-benar kelihatan bahwa mafia itu bekerja di pasar gitu, karena harga-harga karena barang minyak kemasan ini tiba-tiba melimpah dan kemudian barang yang curah itu langka. Dari mana kalau nggak ditimbun gitu tiba-tiba, kan nggak mungkin mereka memproduksi dalam waktu 1-2 hari, karena kalau nggak salah pada hari yang sama ya, seingat saya gitu ya. Kita ingat waktu ada video emak-emak yang memvideokan bagaimana tiba-tiba pada tanggal 16 Maret itu ada sebuah supermarket atau minimart, saya nggak tahu itu, tiba-tiba udah langsung banjir tuh minyak gorengnya melimpah kan gitu ya. Iya betul. Benar-benar. Dan kalau kita melihat secara sederhana, dengan pikiran sederhana, misalnya saya melihatnya gitu ya Mas Ersu, kalau seseorang yang sudah mengetahui persoalan, seperti Pak Lutfi misalnya ya, sudah mengetahui persoalan adanya mafia atau kartel minyak goreng, misalnya saya sudah mengetahui lawan saya itu ternyata berbuat curang seperti itu, indikasi yang membuat saya tidak mampu untuk melawan, salah satunya adalah apabila lawan saya itu jumlahnya banyak dan besar, sehingga saya tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi semuanya. Yang kedua adalah apabila terancam keselamatan saya, ya kan, pihak lawan mengancam keselamatan saya. Yang ketiga misalnya adalah pihak lawan itu adalah teman dari bos saya, jadi dia adalah teman karib dari bos saya, sehingga selain dari dia, saya pun juga mendapatkan peringatan dari bos saya bahwa itu jangan diutak-atik tuh, mendingan ngambil jalan yang lain saja. Nah, ini mana Pak Lutfi ada di posisi mana? Apakah para kartel ini teman Pak Jokowi sebagai bosnya gitu ya? Mungkin memiliki budi, menanamkan budi kepada Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi bisa menangani ini semuanya. Dia presiden, mendapatkan amanah rakyat jutaan, puluhan rakyat begitu. Jangan hanya presiden, Mbak. Presiden juga mengaku udah tahu siapa itu para pelakunya, kan pernah begitu nyatakan para mafia minyak goreng, gula itu beliau tahu gitu, jadi tahu kok dibiarin, itu kan jadi persoalan. Dan dalam pidana itu bisa terkenal loh, orang mengetahui ada orang melakukan perbuatan pidana dan dibiarkan saja, itu kita bisa terkena juga hukumnya.
Iya, iya betul. Apalagi di sini melibatkan uang triliun ya, uang triliunan yang disalurkan sebagai subsidi dari minyak goreng ini kan tadinya targetnya adalah menyalurkan 1,2 miliar liter minyak goreng kepada masyarakat. Mana barangnya gitu kan? Ini kan kalau saya sering dengar kan kata-kata yang sering diasarkan oleh para buzzer bahwa negara tidak boleh kalah gitu, dan itu biasanya ditujukan kepada orang-orang yang mereka stigma sebagai kelompok radikal gitu. Ternyata dalam kasus minyak goreng negara dikalah gitu. Masa apa karena licin gitu ya minyak gorengnya gitu jadi dia kalah. Kalau biasanya kan gagah banget itu. NKRI harga mati, kemudian negara tidak boleh kalah, dan ternyata dalam kasus ini negara kalah dan rakyatnya setengah mati antri minyak goreng. Iya, dan dalam hal ini pengusaha-pengusaha minyak goreng, entah itu sebagai distributor, sebagai pemilik industri kemasan, CPO, dan sebagainya, itu radikal banget. Karena sudah ada korban jiwa, 2 emak yang menjadi korban jiwa. Ternyata tidak hanya teroris yang dalam hal ini ada hubungannya dengan agama yang bisa membunuh begitu. Minyak goreng ini, ketidaklancaran minyak goreng ternyata juga bisa membunuh juga. Ini sangat-sangat radikal, ini bahaya sekali, Mas Hersy. Dan sebenarnya ciri-ciri orang-orang yang radikal ini gampang banget ya, kita nggak kayak kelompok radikal yang disebut kelompok teroris gitu, itu kan tidak selalu punya ciri spesifik. Ini kalau kelompok yang radikal yang satu ini, kelompok mafia minyak goreng ini, ciri-ciri fisiknya itu sangat mudah kita sebenarnya kita lihat dengan kasat mata tanpa harus menggunakan alat seperti yang dilakukan oleh Densus untuk melihat kelompok radikal itu. Iya betul, karena indikasinya mereka ini bagian dari oligarki, yaitu bagian dari mereka yang bermain, mereka yang memiliki industri besar, oligarki, yaitu mereka bermain dari sejak hulu hingga hilir. Mereka yang diberikan konsesi lahan dengan sangat murah oleh pemerintah, bahkan hampir gratis, mengusahakannya menjadi kebun sawit yang bisa ratusan ribu hektar, dan kemudian otomatis CPO-nya juga sebenarnya itu juga produksinya untuk membuat CPO itu juga murah, karena tenaga-tenaga kasar itu kita tahu kan murah juga begitu. Kita tahu di perkebunan sawit itu hanya ada satu orang, atau bila orang itu membawa keluarga maka ada satu keluarga itu yang menangani sekian hektar dari kawasan perkebunan sawit ini. Jadi memang industrinya itu sangat murah. Kemudian mereka masuk ke pengolahan CPO, kemudian mereka masuk ke industri kemasan, itu semuanya menjadi satu rantainya. Bahkan sampai ke supermarketnya pun dia sendiri yang punya. Ini kan betul-betul menguasai jaringan. Nah, inilah yang pantas sekarang kita duga menjadi pihak-pihak yang radikal itu. Kalau radikal yang kayak agama mungkin hanya kalau kita lihat yang diutik-utik adalah pemahaman, ideologi. Yang itu apabila kita ini bisa ada badan ya yang untuk mengurusi soal supaya ideologinya lempeng lagi begitu. Tapi kalau soal ini, apakah orang-orang ini mau dilempengkan begitu? Ini kan mereka jadi penting nih perlu dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Mafia. Nah, itu saya kira jauh lebih penting. Ya, mungkin selain BNPT perlu dibentuk juga itu Badan Nasional Penanggulangan Mafia seperti Mas Hersy bilang tadi, karena mereka ini juga melakukan teror gitu kan. Teroris kan artinya melakukan teror. Oh, ini teror psikologis juga, teror psikologis dan teror apa? Teror ekonomis. Wah, ini lebih sistematis. Oke, Mbak Agi, kita pindah ke topik berikutnya. Ini tadi kita ngobrol soal rencana dari adik Pak Jokowi yang akan dinikahi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi ya, Anwar Usman. Tadinya saya juga melihat ini dalam tone yang lebih netral gitu ya. Ini urusan asmara lah gitu. Kita jangan termasuk terlampau jauh, meskipun saya sebenarnya sudah memberikan warning gitu, konsekuensi hukum dan juga konsekuensinya terhadap kehidupan kita bernegara gitu. Nah, ternyata ini memang di kalangan para pengamat, para ahli hukum tata negara ini menjadi pro kontra juga ya, jadinya ada yang mayoritas sebenarnya kalau saya baca statement-statementnya menyatakan harusnya Pak Anwar Usman ini mundur gitu ya, tapi ada seperti mantan ketua MK Hamdan Zulfa menyatakan bahwa nggak perlulah mundur semacam itu gitu. Iya betul Mas Hersy, dan
kalau berdasarkan kode etik hakim yang kita baca ya Mas Hersu, ini kan memang tidak boleh dia menangani suatu perkara yang ada hubungan kekeluargaan, terus kemudian yang ada hubungan saudara, yang ada konflik interest di dalamnya. Dalam hal ini mungkin adalah hubungan kekeluargaan itu tadi. Kalaupun dikatakan misalnya orang Pak Anwar Usman nanti hanya ipar kok, nggak akan mempengaruhi, hanya ipar, bukan saudara kandung, bukan saudara dan sebagainya begitu. Tapi kita tahu di dalam kultur masyarakat Jawa itu keluarga itu sangat lekat gitu ya, keluarga itu sangat akrab. Nah seperti juga almarhum Pak Hari Mulyono yang dulu menjadi suami dari Bu Idayati, yaitu adik Pak Jokowi yang akan dinikahi oleh Pak Anwar Usman ini, dia juga sangat dekat dengan Pak Jokowi begitu. Nah, bahkan dia menjadi pengurus juga di petinggi di PT Rakabu, perusahaan Pak Jokowi, perusahaan kayu dan mebel yang berkongsi dengan Pak Luhut gitu. Dan selain itu dia juga menjadi pengusaha ya, pengusaha perkayuan juga. Dia menjadi, kalau tidak salah, ketua umum asosiasi Berkor. Berkor itu adalah semacam kayu lapis yang menjadi tengah untuk triplek, dan ini adalah salah satu industri yang besar juga dan kebanyakan adalah untuk diekspor begitu. Jadi memang ini saya sih melihatnya kalau seandainya Pak Anwar Usman ini sudah menikah dengan Bu Idayati, tidak mungkin dia akan jauh dari Pak Jokowi begitu. Karena kita keluarga itu tidak hanya menikah dengan istri atau suami saja, tapi menikahi keluarga besarnya kalau dalam budaya Jawa seperti itu. Mungkin budaya yang lain di Indonesia ini juga seperti itu begitu. Jadi konflik interestnya sih ya wajar kalau pengamat hukum atau ini menilai demikian, sebaiknya Pak Anwar Usman mundur. Toh masih ada kok hakim-hakim kita memiliki banyak hakim yang potensial untuk di MK itu, supaya tidak terjadi konflik of interest, karena kedepannya masih banyak sekali ya Mas Hersu, masih ada kasus IKN, terus kemudian PT 0%, terus kemudian Omnibus Law nih yang kemarin di inkonstitusional bersyarat, ini kan masih berlangsung, dan berbagai kasus yang lain, termasuk kasus misalnya gugatan buruh terhadap peraturan-peraturan buruh dan sebagainya. Ini kan PR-nya semuanya berhubungan dengan pemerintah dan otomatis berhubungan dengan Pak Jokowi juga, terutama IKN itu kepentingan Pak Jokowi di masa depan. Belum lagi kalau nanti tiba-tiba karena berbagai upaya untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi karena mentok melalui jalur-jalur konstitusional, misalnya melakukan membuat perpu atau katakanlah semacam dekret gitu. Ini kan semua muaranya nanti ke Mahkamah Konstitusi ya, dan itu tidak bisa lepas tuh ada konflik kepentingan. Nggak mungkin dalam kasus ini Pak Anwar Usman akan melakukan tidak berpihak pada Pak Jokowi. Nah, yang saya mau bayangkan tadinya gini, oke, kalau dia tidak mau mundur, misalnya dia non-aktif gitu. Kalau dalam kasus yang lain tadi, yang seperti Anda sebut tadi, kode etik hakim itu kan itu biasanya berkaitan dengan perkara pidana lah, katakanlah gitu, atau perdata gitu ya. Itu mungkin hakimnya bisa non-aktif dan digantikan oleh hakim yang lain gitu. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi ini kan semacam panel ya, majelis hakimnya itu terdiri dari 9 orang gitu. Nah, kalau kemudian salah satu Pak Anwar Usman ini akan mundur, itu kan jadinya genap gitu. Jadi mereka nggak akan bisa bulat, karena kita tahu dalam mengambil keputusan itu yang dikenal dengan keputusan dissenting opinion atau berbeda pendapat gitu ya. Dan itu kemudian akan ditentukan mana yang paling banyak mengambil keputusan. Nah, ketika bulat 8 kan jadi persoalan yang serius. Jadi ini implikasinya ini asmara yang bisa menjadi perkara atau asmara yang bisa jadi urusan negara kan. Iya, memang menjadi, kalau kita menjadi pejabat publik itu kan memang kita dituntut gitu ya, dituntut untuk misalnya itu adalah hak anak kita untuk masuk ke menjadi di lembaga yang sama di mana kita menjadi pemimpin misalnya seperti itu. Toh aturannya juga tidak melarang anak kita, adik kita untuk menjadi pegawai di situ misalnya. Tapi
ini adalah soal etika begitu. Memang tidak saklek seperti kode etik tadi adalah yang memiliki hubungan kekeluargaan. Tidak disebutkan di situ bahwa anak, adik, ipar dan sebagainya, memang tidak disebutkan secara rinci. Tapi ini adalah kalau kita melihat secara umum yang namanya keluarga itu adalah keluarga besar, bukan hanya keluarga inti suami atau istri dan adik saja kan begitu. Yang apalagi di situ disebutkan yang memiliki akan dapat memiliki konflik kepentingan. Nah, inilah mungkin perlu pemikiran yang kepekaan dan juga berjiwa besar ya dari Pak Anwar Usman begitu, sebelum ini menjadi konflik dan kemudian malah menjadi kasus hukum, Mas Hersu. Karena apapun yang diputuskan nanti orang akan menjadi dugaan-dugaan yang bahwa itu ada konflik kepentingannya Pak Anwar Usman. Apalagi sekarang soal kekayaannya pun sudah dipertanyakan kan, yang dari 5 miliar sekarang menjadi 26 miliar hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Kita nggak tahu, mungkin mendapatkan hibah ataukah warisan atau apa begitu. Tapi artinya orang melihat begini, bahwa dalam Pak Anwar Usman sekarang usianya berapa begitu ya? Lahiran tahun 56, Mbak. Tahun 56, berarti sekitar 60, berapa Mas Hersu? 65 tahun ya? 60 sekian ya? 50, ya 66 ya, bahkan 66 tahun ya. Iya, katakanlah di atas 60. Selama dia lahir sampai usia 60-an, itu dia hanya sanggup mengumpulkan 5 miliar gitu. Sekian lama, dan kemudian dalam jangka waktu setahun tiba-tiba menjadi 26 miliar pertambahannya, menambah sekitar 21 miliar. Pantas orang mempertanyakan, walaupun mungkin kalau seandainya dijawab bisa jadi Pak Anwar Usman memiliki jawaban yang dimana itu semua didapatkan secara sah. Tapi artinya bahwa apapun yang dia lakukan itu kan pasti selalu dalam sorotan publik, dan publik berhak menanyakan, bukan menuduh, tapi memang itu adalah salah satu konsekuensi gitu. Seperti kata Mas Hersu tadi ya, sebaiknya dia memilih antara asmara ataukah memiliki potensi perkara di masa depan ini, Pak Anwar Usman. Nah, ini saya kira menarik dan ujian juga. Nah, kalau kita bicara soal tataran etis gitu ya, seberapa besarnya cintanya Pak Anwar Usman kepada Ibu Idayati ini? Apakah dia kemudian karena besarnya cinta kepada Ibu Idayati kemudian bersedia meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi? Ini kayaknya sih saya nggak yakin sampai seperti itu, tapi ini kan mungkin itu hanya cerita-cerita sejarah. Dulu ada seorang raja di Inggris gitu ya yang karena cintanya pada seorang janda Amerika gitu, dan dia kemudian memilih untuk putra mahkota ya pada waktu itu ya, dia melepas tahta, melepas peluang untuk jadi tahta dan kemudian memilih pergi dari Inggris ke Amerika karena demi cintanya pada wanita itu. Saya kira Pak Anwar Usman nggak sampai seperti itulah gitu, dan tetapi risikonya itu tadi. Saya kira sepanjang Pak Anwar Usman masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, pasti publik akan mencurigai, apalagi kalau kemudian keputusan-keputusan yang diajukan itu lebih berpihak pada kepentingan pemerintah gitu daripada para penggugat. Iya betul. Sebenarnya kalau seandainya Pak Anwar Usman itu memilih untuk mundur, dia tidak hanya menjaga marwahnya dia sendiri, tapi juga menjaga marwahnya dari Pak Jokowi, gitu. Karena ketika dia menikahi Bu Idayati ini, dia akan menjadi beban pemerintah, ya. Segala keputusan yang ini malah menjadi beban, akan menjadi backfire gitu untuk Pak Jokowi. Nah, ini apakah Pak Jokowi dalam hal ini, kita tidak hanya melihat Pak Anwar Usman ya, Pak Jokowi sebagai kakak dari Bu Idayati ini, apakah tidak juga memikirkan hal itu? Ataukah ini malah justru disengaja? Ya, pertanyaan publik kan seperti itu. Apakah sengaja supaya memang semua lingkaran itu ada di bawah istilahnya dalam tanda kutip di bawah ketiaknya Pak Jokowi, sehingga semuanya sudah terkuasai, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melawan dirinya begitu. Kan orang akhirnya berpikiran bisa sampai ke situ, bisa sampai negatif gitu. Ini kan kalau dalam tradisi kerajaan, tradisi juga termasuk tradisi raja-raja Jawa dulu kan biasa ini menyatukan kepentingan politik itu lewat pernikahan, itu satu yang memang biasa dilakukan kan gitu ya. Ini semacam akuisisi asmara lah. Oh iya, menikahkan anaknya gitu ya, atau menikahkan adiknya dengan pangeran dari kerajaan lain kan begitu ya, supaya ke depannya itu tidak ada perlawanan. Iya betul Mas Hersu, itu tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di Inggris, di Cina, bahkan ada putri Cina yang dikirimkan ke Jawa supaya kita berada di bawah kekuasaan. Iya, seperti itulah mungkin. Orang jadi berpikiran begitu. Ini kita bukan berarti mau bermaksud nyinyir ya,
kita mengingatkan agar implikasi-implikasi kenegaraan semacam itu, implikasi hukum dan kenegaraan semacam itu tidak terjadi. Dan saya juga tidak terlalu terkejut gitu kalau banyak yang menyuarakan ini kan, yang menyuarakan agar Pak Jokowi agar Pak Anwar Usman, ya kalau memang soal kita nggak mungkin dong memilih Pak Anwar Usman, Anda tidak boleh menikahi Ida Yanti karena Anda ketua Mahkamah Konstitusi, nggak boleh dong. Pak, silakan menikah dengan Ibu Ida Yanti. Kita berdoa semoga samawa, sakinah mawaddah warahmah. Tetapi Anda tinggalkan jabatan Anda sebagai ketua Mahkamah Konstitusi karena ini ada implikasi kenegaraan yang sangat serius. Gitu. Iya betul. Dan jabatan ketua MK itu tidak main-main ya. Kalau seandainya Pak Anwar Usman pun adalah anggota saja, bukan ketua, itu mungkin orang tetap akan menyoroti. Apalagi ini Pak Anwar Usman sebagai ketua. Dan di masa depan ini konflik-konflik akan sangat banyak, seperti pilkada, seperti pileg, terus kemudian seperti mungkin bisa jadi juga ada konflik pilpres nanti di masa depan begitu pada tahun 2024 gitu. Kalau seandainya jadi pemilu tahun 2024 karena upaya penundaan ini masih terus dan seperti kata Mas Irsu tadi bisa jadi Pak Anwar Usman akan masuk ke dalamnya kalau seandainya penundaan terus dan kemudian ada perpu ada apa dia malah ada di pusaran konflik ini gitu. Iya, karena ini loh saya baca-baca kan sekarang ini kalau tidak salah usia pensiun hakim di Mahkamah Konstitusi itu sudah diperpanjang sampai 70 tahun ya. Dan itu kalau masa jabatannya Pak Anwar Usman itu sampai tahun 2026 gitu ya. Jadi ya memang potensi konfliknya kalau kita ngomong pemilu yang normal pada tahun 2024 itu potensial itu terjadi gitu ya. Oke. Iya. Ya, masih apakah ada topik lain Pak yang belum yang belum kita bahas? Sepertinya pemikiran dari Pak Maruf Amin ya mengenai soal booster yang akan menjadi persyaratan bagi warga yang akan mudik. Maruf Amin ini saya kira sebagai wakil presiden pasti tahu dong data-data berapa persen orang yang booster itu ya. Itu yang sudah lengkap saja vaksinnya lengkap sampai 2 kali maksudnya kan gitu ya. Itu pun saya kira kan masih jumlahnya masih kecil ya, belum cukup besar gitu. Jadi kalau apalagi booster, yang setahu saya booster itu kemarin memang baru diberlakukan yang paling awal itu tenaga medis, kemudian terakhir kemarin memang ada untuk orang-orang yang sudah usia disebutnya lansia di Indonesia itu, sebutnya yang usianya sudah 60 tahun gitu ya. Ini agak tersinggung nih kalau disebut 60 tahun itu lansia. Karena nyaris lansia berarti dong. Nah, dan ini kan berarti jumlahnya masih sangat kecil. Jadi artinya apa? Ini akan muncul kehebohan baru kalau itu diberlakukan, yang bisa mudik itu kan hanya berapa gelintir orang gitu. Dan saya kira ini nanti juga biasanya nanti akan ribut dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena Pak Luhut ini kan biasanya mendorong semacam ini, melonggarkan aturan untuk mudik supaya roda perekonomian kita terus berjalan gitu. Dan kalau Pak Ma'ruf Amin berbeda dengan Pak Luhut kan kita sudah bisa menduga siapa yang akan menang gitu ya Mbak ya. Iya, dan ini tidak fair ya, karena kemarin hanya untuk Mandalika saja di media internasional itu dan juga oleh media kita juga dimuat ya, bahwa permintaan dari petinggi Dorna yaitu yang menyelenggarakan MotoGP dan gelaran itu mengancam bahwa mereka tidak akan mau mengikuti MotoGP di Indonesia kalau seandainya karantina 14 hari itu tetap diberlakukan. Bahkan mereka minta agar tidak ada karantina sama sekali begitu, karena toh mereka sudah dites dan sebagai PCR dan segala macam begitu. Nah, kemudian akhirnya toh dilonggarkan, sehingga pantas kalau seandainya orang berpikiran bahwa hanya untuk gitu ya, maksudnya dalam komunitas yang lebih kecil itu hanya untuk gelaran MotoGP saja, peraturan pemerintah itu bisa dilonggarkan, bahkan sangat longgar. Kita lihat betapa di sana kemarin apakah semua orang yang datang di MotoGP itu sudah di swab ataukah sudah di PCR dengan orang yang sebanyak itu, apalagi ada anak kecil juga, bahkan katanya ada bayi gitu. Itu sepertinya tidak mungkin kalau semuanya itu sudah memenuhi itu begitu ya. Nah, terus kemudian peraturannya memang diubah gitu. Nah, sekarang ketika Pak Maruf Amin mengatakan ini menjadi kontradiktif ya dengan itu. Jadi seolah-olah malah diketatkan lagi. Dan ingat loh Pak, ini yang namanya mudik, ini menjadi sensitif karena ini soal agama juga. Mudik yang akan datang kan mudiknya orang Islam gitu. Mudik Lebaran itu mudik dari umat Islam. Dan selama ini sudah sering sekali ada rumor bahwa wah
kalau yang namanya misalnya tahun baru atau yang misalnya Imlek itu dilonggarkan, orang bisa berkumpul, misalnya ada banyak masyarakat atau di medsos yang mengatakan demikian, tapi lihat saja nanti ketika Lebaran akan dipersulit begitu, orang tidak boleh mudik dan sebagainya. Nah ini justru memperkuat pemikiran itu Pak Ma'ruf, kalau seandainya Bapak memberlakukan soal booster menjadi syarat untuk mudik itu tadi begitu. Saya khawatir masyarakat yang sudah antri minyak goreng, yang udah susah bikin kue, tepung naik, gula naik, terus kemudian gas naik ya dan sebagainya itu akan makin puyeng gitu loh. Kalau udah makin puyeng makin banyak yang stres. Kalau makin banyak yang stres, nah kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami itu juga bisa berpengaruh ke sana dampaknya, Pak. Oke, jadi saya kira ini memang sebuah keputusan yang saya kira harus dipikir masa-masa, ditimbang ulang lagi. Tapi itu kan saya kira baru statement dari Pak Wapres ya. Dan ya, baru usulan. Usulan dari Pak Wapres, dan saya kira kalau ini kita lihat dari positifnya saja, Mbak. Berarti kesannya kita masih punya Wapres kan gitu kan. Sudah lama kita tidak dengar statementnya dari Pak Wapres, dan begitu sekali muncul statement itu menimbulkan kontroversi. Dan bagus. Kemarin Mas Hersu, ketika ada MotoGP, saya tuh sempat berpikir ketika dari beberapa hari sebelumnya itu soal pawang hujan itu sudah mulai muncul di medsos, saya berpikir, waduh, Pak Ma'ruf ini kan milenial loh. Kan dia digambarkan sebagai milenial begitu kan ketika Pilpres dan sebagainya, dan akhir-akhir ini beliau juga kalau melakukan tinjauan ke lapangan juga memakai celana, tidak memakai sarung lagi seperti dulu begitu kan. Jangan-jangan Pak Ma'ruf ini juga melihat MotoGP begitu. Kalau beliau melihat MotoGP dan kemudian di situ ada gelaran pawang hujan, klenik, apa yang kayak gitu, wah ini kacau juga nih kalau seandainya itu kemudian kita punya wapres yang kiai sementara menyaksikan gelaran klenik seperti itu gitu. Untungnya beliau tidak melihat. Tapi jangan lupa Mbak, ini kan sebenarnya Lombok gitu, lokasi Mandalika itu kan dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid ya, karena memang sangat kental dengan nilai-nilai religius. Saya kira ini untuk Indonesia mungkin di tempat-tempat lain seperti Jawa, Bali itu dianggap kearifan lokal, tapi untuk Lombok ini persoalan bertentangan dengan kearifan lokal karena tradisi mereka kan sebenarnya sangat religius gitu. Soal-soal begini ini saya kira memang menjadi sangat menarik. Tetapi yang perlu saya ingatkan memang ada semacam semacam protokol keamanan untuk para pejabat tinggi negara, presiden dan wakil presiden itu biasanya tidak dibolehkan ada seorang presiden bersama dengan wakil presiden titik satu tempat yang sama, karena itu kan ada konsekuensi kenegaraan. Katakanlah misalnya terjadi aksi terorisme atau kecelakaan bencana alam atau apapun gitu, atau kecelakaan pesawat dan sebagainya, itu ada terjadi kekosongan gitu. Makanya kita tahu ketika Pak Jokowi sedang berkendi-kendi ria di IKN kan, kemudian saya lupa pada hari yang sama atau sehari berikutnya kita tahu Pak Ma'ruf Amin bersama dengan istri itu sedang meninjau, sedang berwisata saya kira ke Labuan Bajo di NTT ya, ada foto-fotonya di situ. Memang aturannya semacam itu. Oke, Mbak Agi, kelihatannya sudah semua kita bahas ya. Iya. Ya oke, paling yang lainnya yang jadi perbincangan hangat adalah IKN ya Mas Hersu, yang masyarakat adat mempertanyakan karena mereka memiliki lahan, ada sekitar 21 komunitas masyarakat adat di Penajem Pasar Utara dan juga di Kutai Kartanegara yang memiliki lahan di situ gitu, dan mereka memang selama ini sudah mengusahakan untuk supaya disertifikat atau memiliki bukti begitu secara legal, mereka kesulitan sejauh ini. Nah, kita tahu di kota pun juga sering terjadi seperti itu. Dan kemudian sekarang sudah ada patok-patok dari IKN itu di lahan mereka. Sementara lahan itu sudah mereka usahakan dari sejak nenek moyang mereka begitu. Jadi dari nenek, dari orang tua, dari sekarang ke anak dan cucunya mengusahakan itu. Nah, itu sekarang yang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman itu sedang menyuarakan itu. Dan kayaknya Mbak Puan juga menyuarakan hal yang sama ya Mas Yeso. Ya, ini saya kira bukan paling, tapi ini soal serius gitu ya, dan saya kira memang inilah konsekuensi dari sebuah pembangunan di Indonesia. Itu rata-rata pasti masyarakat setempat ini, terutama yang kelompok-kelompok marginal itu jadi tergusur gitu ya oleh kepentingan yang lebih besar yang dianggap kepentingan negara gitu. Dan saya kira sebenarnya soal ini kan sudah disindir oleh Gubernur
Anies Baswedan ketika dia diminta suruh membawa tanah dan air dari Jakarta, dia membawa tanah dari kampung akuarium. Ini kan ini ada simbol penggusuran dan sebenarnya juga simbol dari janji yang tidak dipenuhi oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena pada Pilkada DKI itu janji atau bahkan menjadi kontrak politik Pak Jokowi dengan Ahok pada waktu itu disebutkan bahwa untuk rakyat yang sudah 20 tahun menghuni wilayah-wilayah tanah-tanah yang tidak bertuan itu tidak akan digusur, itu malah dibantu pengurusan surat-suratnya, karena memang secara hukum agraria begitu ya, siapa yang berdomisili di situ dan kemudian mengelola itu dalam sekian tahun, mengolah itu dia yang berhak itu. Nah kemudian kan kita tahu pada tahun 2016 ya, itu kalau nggak salah digusur oleh Ahok gitu, dan kemudian oleh Anies mereka dibangunkan rumah susun, dan itulah kemudian tanahnya pada waktu itu ya diambil oleh orang ibu-ibu itu sendiri, ibu-ibu di kampung akuarium, dan dibawa oleh Pak Anies. Nah ini kalau bahasa anak sekarang ini nampol banget gitu ya. Supaya tidak terjadi hal serupa gitu ya, diingatkan tidak jadi hal yang sama di IKN. Iya. Ini kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa pasti paham yang begini-begini ini ya, apa istilahnya, sanepo ya Mbak ya, semacam sindiran halus lah gitu. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih masih terus bersama kami dalam obrolan dari dapur redaksi Forum News Network, yakni Off the Record, dengan tagline kita membaca berita di balik berita. Saya Haris Munarif. Dan saya Agi Beta, kami berdua mengucapkan terima kasih atas doa dari teman-teman Off the Record. Kami berdua merasa terharu sekali kalau membaca komentar-komentar dari teman-teman. Mungkin kami tidak doa-doa itu menguatkan kami semua, membuat kami jadi lebih semangat gitu ya. Iya betul. Ya. Walaupun kami tidak walaupun tidak membalas, tapi kami membacanya ya Mas Ersu, dan mengaminkan doa-doa itu semua ya, baik itu di Rocky Gerung Official, di Off the Record, di Hersu Point, dan juga channel-channel lain yang terafiliasi dalam FNN, yakni FNN.TV dan FNN.go.id ya. Kami juga tentu saja selalu berdoa untuk Anda semua, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting tetap semangat mengawal agar negara dan bangsa ini menjadi terus lebih baik, dan jangan lupa salam 0% ya. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.